Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya mau bahas tentang blok talan ya. Tapi ini bloknya berbeda ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk perbedaannya udah dijelasin ya secara singkat ya di video-video minggu-minggu kemarin kalau nggak salah. Cuman emang kurang lengkap sih, kurang detail. Sekarang saya coba jelasin secara detail ya ke teman-teman semua. Ya, buat teman-teman yang bertanya lewat WA atau di kolom komentar tentang blok talan IP1, silahkan tonton ya video ini ya. Jadi teman-teman gak usah nanya lagi ya. Makanya saya suka males jawab pertanyaan teman-teman tuh, soalnya jawabannya sudah ada di beberapa video-video saya yang lain. Jadi saya kadang segen mau balas juga. Orang saya udah buatin video masih ditanya lagi, jadi percuma kayaknya bikin video kalau masih nanya lagi. Ya, sekarang kita langsung buka ya kardusnya ya. Oke ya, ini teman-teman ya. Ini masih disegel ya. Tuh, masih di plastik ya. Ini blok talan. Ini bukan blok Thailand, ini bikinan Tiongkok, made in China. Tuh. Buatan Tiongkok nih, udah berapa kali saya bilang ini bikinan Cina, bikinan Tiongkok, bukan bikinan Thailand ya. Kita langsung buka ya. Ini pasti isinya YP1 bukan YP2 lagi. Ya teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, YP1 ya, 3K20 kodenya talan. Ini blok beda ya teman-teman ya dengan yang biasa saya videoin di video-video sebelumnya. Yang sebelumnya itu YP2, cuman yang YP2 juga tetap ada kelemahannya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat video saya yang lain, lubang-lubangnya tekor, lubang transfernya terutama, lubang transfer, lubang exhaust kurang besar, sama ada di sini nih, ini terlalu sempit. Kalau ada yang bilang blok YP2 talan enak, tinggal pakai gitu ya, ya mungkin ya enak motor mah, untuk putaran bawah motor enak, ya pasti enak lah. Orang transfernya tekor, transfernya telat, kalau transfer telat otomatis kompresi primer naik. Kalau kompresi primer naik kan nambah padat. Motor gigi 1 gigi 2 doang enaknya, gigi 3 gigi 4 5 motornya diem. Yang kedua mungkin mekaniknya kurang peka. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya jelas kurang peka. Orang transfer tingginya 42 jelas bermasalah. Kalau di racking pabrik ngeset tinggi transfer 41. Kalau misalnya transfer 42 ya jelas itu kurang naik. Sekilas deh saya bahas lagi ya tentang blok talan YP2 ya sebelum masuk ke blok ini ya. Kenapa ya teman-teman, buat pemula saya selalu rewel di bagian ini. Nih di bagian ini ya, di bagian lubang transfer. Karena kalau untuk pemula ngebenahin lubang transfer ini susah ini kalau untuk pemula. Buat mekanik yang biasa tuner juga, kalau nggak punya tuner L atau nggak terbiasa ngangkat transfer akan kesulitan. Lain hal ya teman-teman ya dengan lubang exhaust ini yang besar ini, nih lubang knalpot ini. Lubang knalpot ini kalau bermasalah buat pemula gampang obatnya. Bawa aja bloknya ke tukang tambal ban, minta digedein pakai bor atau bor bangunan juga bisa, gedein sedikit kanan kiri, naikin ke atas 1 mili beres. Tapi kalau lubang transfer susah ngobatinnya. Maksud saya susah ya untuk pemula ya teman-teman ya, bukan untuk yang suhu atau yang udah biasa ngorek ya. Ya kalau untuk pemula pasti kesulitan angkat nih lubang transfer ini kalau tekor ya. Nah, lubang transfer itu terjadi ya di blok YP2 ya. Standarnya Air King itu 41. YP2 talan itu ada 2 kasus.
tingginya ada yang 42, ada yang 43. Saya udah mounting blok YP Talan buat subscriber aja ya, di luar dari YouTube ya, hanya di lingkungan YouTube aja ya, belum dari Facebook atau belum dari order-order dari teman-teman dekat. Yang dari YouTube aja ada kali sekitar 50 biji mah blok, dan gak pernah nemuin namanya lubang transfer di Talan itu sama 41 yang GP2 ya, bukan yang ini. Yang GP2 itu selalu tekor 42 atau 43, kurang 1 mili, kurang 2 mili, kurang 1 mili, kurang 1 mili, jangankan 1 mili ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat video saya yang lain, yang paket dari mana itu, kurang 0,5 mili aja langsung kerasa kan di motor. Motor enak bawahnya doang, masuk ke atas motor diem, litik. Kalau ada yang bilang tinggi transfer racking 41, Talan 42, itu mungkin toleransi 1 mili. Saya kasih tahu ya teman-teman ya, terserah teman-teman, ini saran saya buat pemula nih khususnya. Di lubang transfer exhaust, kalau untuk 2 tak nggak ada toleransi. Bener, kalau pabrik udah ngeset 41, usahain jangan di bawah itu, tetap harus 41. Misalnya pabrik 41, Talan 42, oh nggak apa-apa, mungkin yang 1 milinya itu toleransi gitu. Nggak ada, mana ada toleransi di lubang transfer. Kalau toleransi paling nih clearin piston dengan dinding liner. Untuk pabrik toleransinya 0,02 sampai 0,3 ya toleransinya nih. Toleransi antara gap clearinnya antara piston dan linernya. 0,4 itu udah masuknya longgar. 0,04 ya. 0,05 ganti blok atau quarter. Jadi nggak ada yang 1 mili, apalagi sampai 1 mili ya. 0,05 aja pabrik udah nggak terima itu toleransi seperti itu. Yang kedua mungkin toleransi ada di blok racking clearin squeeze, dari deck clearin sampai ke nut ditotalin itu jadinya clearin squeeze. Jadi kalau lubang transfer tingginya aslinya 41 jadi 42, itu bukan toleransi, itu udah error ya teman-teman ya. Namanya udah bukan toleransi, itu udah error, itu perlu dinaikin, perlu diangkat. Kalau teman-teman emang masih ragu ya dengan ucapan saya, misal transfer racking 41 di blok Talan 42, apakah masih aman atau itu toleransi, teman-teman bawa blok Talan yang YP2 ke spesialis 2 tak, terutama yang mainnya racking, suruh ukur lubang transfernya, tanya bermasalah atau enggak. Kalau yang udah main racking, kalau udah yang spesialis racking, udah biasa porting, udah ngerti hitung-hitungan blok, udah paham dengan alur blok di racking, udah paham dengan durasi blok, pasti akan bilang ini bermasalah lubang transfernya. Jadi nggak ada toleransi ya teman-teman. Pabrik udah ngeset 41 di transfer, tetap 41. Usahain tetap 41. Kalau mau modifikasi silahkan naikin, jangan di bawah 41 karena itu akan mempengaruhi durasi buka tutup transfernya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke bloknya ya, ke yang YP1 ini. Oke ya, ini ya teman-teman ya. Nah, kalau yang blok ini, yang YP1 ini hoki kayaknya, ini saya dapat. Ini kemarin saya 2 kali dapat. Di sini udah banyak tumpukan gram. Bahkan kemarin dapat yang lubang main transfernya tertutup sebelah. Yang ini baik-baik aja nih, bagus-bagus aja, nggak ada yang bermasalah begitu berat. Oke ya teman-teman, ini udah saya ukur ya untuk lubang-lubang dalamnya nih. Nih kalau teman-teman bisa lihat, ini untuk X lebarnya sama aja ini dengan yang YP2 34,5. Tingginya masih tetap ini 29. Transfernya ini yang YP1 agak mending nih transfernya 41,5. Ini masih kurang ya teman-teman, perlu diangkat nih 0,5 mili kalau mau disamain dengan standar. Untuk boss spotnya dia lebih tinggi ya teman-teman, 40. Jadi di sini untuk kekurangannya masih sama nih di lebar, yang masih kurang lebar ya. Jadi persentasenya masih terbilang cukup kecil ya dibanding dengan racking standarnya 36, ini 34,5. Jadi teman-teman kalau mau pakai blok YP1 ini yang Talan ini, lebarin nih kanan kirinya 1,5 biar sama dengan racking 36. Tapi di transfernya ini blok Talan ini lebih mending dibanding Talan YP1 ini lebih mending dibanding Talan yang
YP2. Yang talan YP2 itu saya nggak pernah nemuin nih lubang transfer 41,5. Paling hebat dia 42, seringnya 43. Jadi perlu diangkatnya lebih banyak. Nah, kalau untuk transfer ini teman-teman kalau modifikasi cukup angkat 0,5, beres, ketemu udah masalahnya. Ketemu udah di angka 41. Sekarang kita cek ini ya teman-teman, diameter bawahnya. Untuk beberapa kasus di blok talan yang YP2 ada yang seret nih masuk ke crankcase-nya. Nah, kalau seret gitu teman-teman harus papas nih ininya nih sedikit nih. Nah, karena kalau terlalu mepet, terlalu rapat ketika mesin panas, dia rawan ngejim di area ininya. Dan kita cek ya yang YP1 ya. Ini ada crankcase bekas nih, nggak dipakai. Ini mah enteng. Tuh. Ini mah enteng ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu kecilin bagian ini nih, nggak perlu dimodifikasi, udah cukup longgar lah, udah enteng lah masuknya. Oke, untuk selanjutnya sama aja tuh ya teman-teman nih. Di pertemuan ini di main sama secondary transfer ada sudut datar tuh ya teman-teman. Jadi teman-teman modifikasi nih sedikit nih ini nih. Ya bikin radius aja di sininya. Jangan flat begini. Ini kan kalau flat begini sini kan ketemu nih sama crankcase. Ini kalau ada sudut datar begini muter-muter di sini bensinnya, mentok. Jadi kurang bagus lah untuk flow-nya. Ya, selanjutnya kita cek lubang lain ya. Ini ya teman-teman ya. Tadi saya udah bilang ya. Nih, transfernya tekor ya 41,5. Teman-teman, untuk kasus blok YP1 ini teman-teman harus cek seluruh lubang transfernya, jangan hanya cek di sininya aja nih. Ini kan udah jelas ketahuan tekor ya. Karena kemarin saya dapat kasus ya, teman-teman. Banyak, udah 2 kali lah. Di sini banyak nih di sini. Di sini ada kayak sisa-sisa bekas bubutan gitu, atau sisa-sisa bekas cor-coran lah gitu. Numpuk di sini nih. Jadi saya harus buang lagi di sini. Satu, nih cek nih kelancaran lubang ininya nih. Yang YP1 nih. Yang kedua, cek semua bagian main transfernya. Barangkali ada yang tertutup. Kemarin saya dapat di sini yang tertutup nih sebelah. Kalau ini kan kebuka semua ya. Tuh, nggak ada yang tertutup bagiannya. Selanjutnya, teman-teman cek lagi untuk main transfernya ya. Jadi jangan hanya cek sekilas saja. Perhatiin nih di mulut transfernya. Yang YP1 ini banyak banget sisa-sisa cor-coran yang ketinggalnya. Nih, terutama di sini nih, di main transfer nih. Nih kalau ini rada mending nih. Cek juga yang di secondary transfer. Nah, cek juga di sini nih, yang main sama yang second. Ini kalau teman-teman bisa lihat, nah kelihatan tuh, ada sisanya tuh, nggak bisa lihat ya teman-teman ya. Nih kalau saya bisa lihat, nih buang nih ini nih. Ini cor-coran sisa-sisa casting nih, numpuk di sini nih, tuh kelihatan nggak? Nih, jadi teman-teman untuk pemula ini akan sedikit lebih sulit, kalau untuk pemula untuk ngebuang ini. Tuh, teman-teman harus buang ini. Kalau ini nggak dibuang, aliran gas bakarnya kurang lancar. Ya teman-teman ya, jangan lupa ya, cek nih bagian selain tingginya. Cek pas di mulutnya, terutama di bagian ininya nih. Yang YP1 ya teman-teman. Kalau untuk YP2 jarang kejadian kayak gini. YP1 ini setiap kali saya dapat pasti begini, ada sisa di lubang transfernya. Selanjutnya teman-teman cek nih lubang exhaustnya nih. Oh, untuk kalau YP1 ini banyak banget. Selain di transfer juga di exhaust. Nih teman-teman bisa lihat. Tuh. Nih. Ini daging lebih nih. Buang nih ini nih. Cuner udah, ini mah udah lebarnya kecil, ditambah corannya juga kecil ya, nambah kecil, nambah mampet nantinya gas bakarnya. Tuh. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, teman-teman harus cek lebih teliti lagi kalau untuk yang blok YP1 ini. Sekarang apa yang terjadi ya kalau teman-teman beli blok ini YP1 tanpa memodifikasi ini bagian-bagian yang saya sebutin. Bacanya gampang, teman-teman
tinggal lihat aja data di sini nih. Ini exhaust kurang besar 34,5, transfer 41,5 udah kelihatan. Ini motor emang enak di gigi 1, gigi 2, mentoknya gigi 3 enak lah motor. Gigi 4, gigi 5 motor udah datar, udah diem, udah ngambang aja, udah nggak ada tenaganya. Ya karena itu, selain karena exhaust pertama kurang besar, yang kedua lubang transfernya tekor kurang 0,5 mili. Satu. Yang kedua yang saya khawatirin kalau teman-teman pakai blok ini YP1, kalau teman-teman nggak ngebuang ini nih sisa ancur-ancoran ini mah amit-amit ya, takutnya ini lepas karena getaran mesin. Ini kan sisa-sisaan nih yang numpuk nih, sisaan casting, takutnya dia lepas. Kalau lepas ya berapa ya, baret semua udah sama blok-blok sama CR-nya. Ya selanjutnya saya akan jawab ya ke teman-teman pertanyaan teman-teman semua. Gimana kalau blok YP1 dan YP2 ini di porting, bagusan mana? Nah kalau untuk di porting untuk YP1 dan YP2 hasilnya mah sama aja, sama bagusnya. Kalau untuk di porting, karena kalau udah di porting kelemahan-kelemahan yang tadi saya sebutin hilang semua, udah sama aja, nggak terlalu bermasalah. Cuman kalau untuk PNP ya, kalau untuk plug tinggal pakai PNP, saya saranin ke teman-teman jangan ambil yang ini, yang YP1. Karena saya aja udah ngalamin 2 kali blok talan ini bermasalah yang YP1. Baru kali ini nih masalahnya enteng nih, cuman sedikit. Sebelum-sebelumnya parah masalahnya. Pertama lubang transfer ketutup, yang kedua banyak cor-coran yang ketinggal. Jadi kalau untuk pemula kasihan kalau dapetin blok YP1 yang PR-nya banyak, kasihan kalau untuk pemula. Oke ya teman-teman ya, segitu dulu ya untuk videonya ya. Terima kasih ya atas waktunya.